Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam Jendela Negeri. Bersama saya Akbar Syam. Dan juga saya Happy Andrian. Pagi-pagi ya bertemu dengan kami berdua. Pastinya Jendela Negeri kembali hadir bersama tema-tema yang pastinya menarik ya. Kali ini kita juga akan membahas tema berkaitan dengan makan bergizi gratis. Yang mana tanggal 6 Januari kemarin itu tanggal ini ya, hari pertama. Hari pertama makan bergizi gratis dilakukan di Indonesia. Ya, dan ini sudah masuk ke pekan kedua ya di program MBG ini. Dan ya kita tahu ya, pasti akan ada begitu banyak pro kontra ya. Betul. Di lapangan juga bagaimana kemudian ini tentunya setiap hari kita akan terus melakukan perbaikan. Betul sekali. Dan masih banyak ya gitu kalau kita lihat anak-anak, lihat nggak sih berapa di sosial media, kemudian juga melihat anak-anak ada yang mereview makanannya. Betul, ya. Jadi food vlogger ya. Iya, food vlogger karena Iya. bahkan ada juga tuh beberapa kita melihatnya di hari-hari awal tuh banyak yang ada siswa di Gorontalo itu dia nggak makan tuh. Nggak makan. Tapi dia bawa pulang ke rumahnya. Oh gitu, tapi memang diperbolehkan ya untuk dibawa pulang Iya, jadi dia tuh bawa pulang ke rumahnya untuk ibunya di rumah. Oh ya Jadi ampun. ternyata dampak MBG ini juga tentunya memberikan bukannya hanya ekonomi tapi juga sosial juga ya. Betul sekali. Nah, MBG ini juga memasuki di pekan kedua ya sekarang ini sudah dilakukan di 26 provinsi ya, 26 provinsi Happy, dan ini tentunya sangat menarik sekali kalau kita melihat program ini ya, dan kita harapkan ini bisa kemudian dilakukan ya. Pastinya. Bisa serentak di seluruh Indonesia karena memang ini bertahap ya, Pi. Betul di tahap sekali. pertama di tahun ini hanya untuk 40% dulu dan nanti bertahap untuk ketika nanti di 2029 bisa 100% menyeluruh ke seluruh Indonesia. Betul sekali. Ini merupakan program prioritas juga ya dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan kalau untuk di Maluku sendiri nih, MBG baru dilaksanakan di 2 daerah yaitu Kota Ambon dan juga Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan realisasi di Kota Ambon sendiri untuk tahap 1 ini sudah siap memberikan 22 sekolah. Ini diperkirakan juga di pekan kedua ini sudah ada 8 sekolah yang merealisasikan MBG. Ya, dan nanti pasti ya kembali lagi yang dikatakan tadi ya bertahap-tahap gitu ya untuk pelaksanaan ini. Iya, betul sekali. Kalau kamu sendiri melihat gimana nih penyelenggaraan MBG? Kalau di sekolah-sekolah dekat rumah kamu gimana? Di dekat rumah sepertinya belum ya, karena memang bertahap kan, kembali lagi ya. Bahkan di Jakarta sendiri juga belum semuanya mendapatkan MBG. Tapi dengan adanya program ini ya pastinya kita semua mengharapkan ini sesuatu hal yang positif kan. Betul. Dan juga menggantikan bekal loh. Biasanya mungkin juga anak-anak dari rumah bawa bekal begitu kan. Sekarang juga sudah mulai menggantikan bekal mereka dengan makan bergizi gratis yang sudah disediakan di sekolah. Nah, itu poinnya tadi ya, bukan lagi ekonomi tapi juga sosial juga. Betul sekali. Oke, kita akan melihat nih beberapa kemudian review ya dari artikel dan juga surat kabar di media online ya. Pertama kita akan lihat ada di kompas.id nih. Jadi pelajar di Surabaya gantikan bekal dengan makan bergizi gratis. Seperti yang kamu katakan tadi ya, bahwasanya ini kemudian biasanya siswa bawa bekal, betul. tapi ini udah nggak bawa nih. Nggak bawa, karena jadi makannya di sekolah dan menunya sama semua nih, semua siswa. Jadi lebih ya tadi lagi sosial ya, jadi nggak ada iri-irian ya, ini makannya lebih apa ya, ini enggak gitu. Jadi seragam gitu ya. Oke, kalau yang selanjutnya dari mana? Dan selanjutnya kita akan melihat artikel kembali. Ya. Ada dari kontan.co.id. Iya, betul sekali. Ada kontan.co.id. Ini anak pilih-pilih makanan menjadi tantangan dalam program makan bergizi gratis. Anak pilih-pilih makanan. Betul. Ya, berarti kalau sekarang tuh picky eater ya. Picky eater. Ini nih yang kemarin juga sempat ramai di media sosial bahwa banyak sekali apalagi siswa SD ya yang suka pilih-pilih makanan yang nggak doyan ini, nggak doyan itu gitu. Ini gimana nih menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Dan ini tadi malam tuh baru banget saya lihat ya. Ternyata ada anak yang review juga tuh anak SD, dia bilang kok makanannya hambar gitu kan. Tapi kan memang jadi pro kontra juga tuh di sosial media, kok hambar makanannya. Tapi kan memang kalau makan bergizi biasanya nggak pakai micin gitu ya. Makanya ini lagi-lagi nih anak-anak pilih-pilih makanan gitu ya. Iya, karena semua sudah diperhitungkan gitu. Betul. Ya, gizinya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari Tribun Jatim nih. Tribun Jatim kita akan melihat di sana dikatakan bahwasanya makan bergizi gratis di Bondowoso pertama kali siswa suka tapi minta menu bervariasi
bervariasi agar tak bosan. Oke, ini karena baru hari pertama mungkin ya. Betul. Belum hari-hari berikutnya, jadi ya kita harus tunggu aja ya. Dan selanjutnya ini kita lihat dari Metro TV, unik hari pertama makan bergizi gratis di Tasikmalaya, 19 siswa takut makan nasi. Oh, lucu juga nih. Bukan unik lagi tapi lucu. Bahkan temanku nih bukan nasi, dia takut pisang. Takut pisang, Iya. ada lagi takut pisang ya. Ini takut nasi bahkan ya. Baik, Dan, kalau kita lihat di majalah Sora lagi, Happy, di majalah Sora ini siswa SMA 9 Bandung senang makan siang bergizi gratis bisa menghemat uang jajan. itu dia intinya adalah menghemat uang jajan ya. Itu menghemat uang jajan gini. Nah, selanjutnya kita lihat ada di X ya. Kalau kita lihat di X Happy, ini kita akan lihat di X, tapi sebelum kita saksikan dulu di X ya tadi beberapa kemudian ada menu bervariasi, kemudian juga Mungkin lebih ke rasanya juga ya. rasa. Jadi rasanya itu mungkin kalau anak-anak SD, kalau SMA sudah bisa ini ya, mungkin udah bisa Lebih terima ya. lebih terima gitu, walaupun mungkin anak SMA lebih kritis. Betul. Terkait makanan-makanannya ya. Oke, bisa kita lihat mungkin dari X ya. Ini kita lihat di window kita di layar. Oke, ini dari X yang pertama dari akun Mata netizen. @akomeng6 ya. Akomeng6. Jadi setiap program pemerintah pasti berdampak baik. Program MBG bertujuan untuk menciptakan generasi yang gemilang melalui pemenuhan gizi yang seimbang. Program MBG juga dapat menggerakkan perekonomian lokal. Nah itu dia. Memang kan efeknya domino ya, nggak hanya untuk anak, tetapi ternyata sampai ke ekonomi juga ada ya. Ada terfikirkan di situ, ada dampaknya juga. Nah dari X juga nih, dari mata_netizen62, pemerintah memulai program makan bergizi gratis alias MBG dengan harga Rp10.000 per porsi makannya. Pemerintah daerah hingga orang tua yang ekonominya mapan diajak untuk membantu membiayai program ini. Begitu. Jadi saling membantu ya. Betul. Itu culture Indonesia banget, gotong royong. Gotong royong. Iya. Oke. Nah, kita selanjutnya ya tadi Happy yang katakan bahwasanya di Maluku ya juga untuk kemudian program implementasi ini juga menjadi kick off nih tanggal 6, tapi memang masih ada dua nih, baru ada dua di Maluku termasuk di Ambon ya. Dan kita akan melihat bagaimana informasi dari Maluku ini, bagaimana realisasi dari implementasi makan bergizi gratis berikut ini. Ini dia informasinya untuk Anda. Program makan bergizi gratis kembali dilakukan di Kota Ambon. Sekolah sasaran yang menyiapkan pembagian paket MBG, yakni SD Negeri 3 Hatiwe Besar di Kecamatan Teluk Ambon. SD ini menjadi sekolah kelima di Kota Ambon yang mengaplikasikan pemberian makanan bergizi gratis bagi siswanya. Sebelumnya, ada 4 sekolah sasaran yang telah lebih dulu mengimplementasikan pemberian makanan bergizi gratis, di antaranya SMP Negeri 16 Ambon bersama 3 sekolah lain. Pemberian paket MBG ini dilakukan serentak saat pencanangan di tanggal 6 Januari 2025 lalu. Untuk Provinsi Maluku, program makanan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto baru diimplementasikan di 2 daerah, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk Kota Ambon, di tahap awal ini realisasi makanan bergizi gratis siap diberikan di 22 sekolah sasaran yang terbagi untuk sekolah umum dan madrasah. Dan hingga pekan kedua, sudah 8 sekolah di Kota Ambon yang telah merealisasikannya. Sementara 14 sekolah sasaran lainnya menyatakan siap memberikan makanan bergizi gratis bagi siswanya. Saat berlangsung pembagian paket makanan bergizi gratis ini, terlihat banyak siswa yang cukup antusias menerima paket makanan, mengingat selama ini mereka hanya terbiasa membawa bekal makanan dari rumah. Dengan menerima paket makanan, tentu sangat disyukuri siswa karena ini merupakan bentuk pemenuhan jaminan kesehatan anak di sekolah sasaran. Dengan pemberian makanan bergizi gratis ini tentu membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Terkait suplai makanan, sejak mulai digulirkan paket makanan ini dibuat di dapur khusus yang disiapkan SPPG atau Satuan Pemenuhan dan Pemberian Gizi, yang lokusnya hanya di 2 lokasi di Kota Ambon. Hingga Rabu 15 Januari 2025, sudah terdata ribuan siswa penerima manfaat di Maluku
yang akan menerima makanan bergizi gratis. Jumlah ini terbagi untuk jenjang taman kanak-kanak sebanyak 260 anak, jenjang sekolah dasar 1.338 anak, serta jenjang SMP sebanyak 681 anak. Untuk kelanjutannya masih memungkinkan jumlah siswa penerima manfaat akan bertambah sesuai target. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Nah itu tuh tadi di Maluku Happy ya, jadi memang baru ada 2 daerah nih di sana. Kita harapkan nanti ke depan semoga semua daerah ya bisa menyeluruh ya. Betul MBG di sana. Nah kita juga akan melihat nih bagaimana antusias siswa menanti MBG di Pulau Bangka. Ini dia informasinya untuk Anda. Dalam negeri kembali lagi bersama saya Mia dan hari ini kita akan membahas terkait dengan program makan bergizi gratis yang sudah di-launching dari tanggal 6 Januari 2025. Namun memang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada program ini diterapkan. Kita akan melihat seperti apa kesiapan sembari menunggu program ini akan diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Kita akan melihat di dalam seperti apa kesiapan dari sekolah SD Negeri 3 Pangkal Pinang dan juga respon dari para siswa-siswinya. Yuk! Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kelas 6A. Kita bakalan tanya-tanya nih gimana respon dari para siswa mengenai program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Subianto. Langsung aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Oke, aku mau say hi semuanya. Bu, boleh izin nggak mau tanya-tanya nih sama siswa-siswinya ini terkait dengan program makan bergizi gratis dari Pak Presiden? Oh iya, boleh. Oke, izin ya Bu ya. Oke, sip. Aku mau tanya-tanya yang... Oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama salah satu siswinya. Halo, namanya siapa? Raisya. Raisya ya. Oke, Raisya. Jadi kan kita bakalan ada program makan bergizi gratis. Sudah pernah dengar belum? Udah. Udah ya? Udah. Gimana tanggapannya? Bagus sih Kak, tapi kami kan kalau di sekolah juga diharuskan membawa bekal. Oke. Jadi mungkin kami juga bakal makan bekal yang dari rumah dulu. Nah mungkin istirahat selanjutnya baru makan yang itu. Oke, terima kasih Raisya. Kita bakalan tanya-tanya lagi sama yang lain. Kira-kira siapa ya? Kalau aku lihat di belakang kayaknya sama yang ini aja nih, si cantik. Halo. Halo. Namanya siapa? Kesya Fani. Kesya Fani. Oke, Kesya udah pernah dengar belum sebelumnya program makan bergizi gratis? Sudah. Udah ya? Gimana perasaannya? Baik, karena program ini bisa membantu banyak orang yang memang kadang kekurangan apa sih? Oke, berarti memang biar bisa berguna untuk teman-teman yang di luar sana ya, program makan bergizi gratis. Tapi kalau Kesya sendiri sebelumnya biasanya bawa bekal? Iya, bawa. Nah, kalau misalkan nanti ada program makan bergizi gratis di sini, udah ada, Kesya masih bawa bekal nggak? Kayaknya masih, soalnya mama tiap pagi tuh selalu nyiapin bekal. Jadi kayaknya kalau ada makanan bergizi, itu tuh bakal makan bekal dulu, nanti habis itu baru makan makanan bergizinya. Oke, harapannya ini kira-kira kalau makan bergizi gratis menunya apa aja sih kalau menurut Kesya? Bagusnya? Kayaknya baiknya tuh makanan yang mengandung mengandung gitu ya? bergizi. Kayak misalnya kayak banyakin buah, terus sayurnya banyakin gitu. Oh gitu ya. Oke Kesya, terima kasih ya. Iya, Sip. sama-sama. Nah itu tadi pemirsa jawaban dari para siswa yang ada di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Dan pastinya kita juga bakalan berbincang-bincang sama kepala sekolahnya. Kira-kira gimana sih tanggapan terkait dengan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto. Yuk langsung aja kita ke sana. Nah tadi sempat wawancara juga nih katanya kalau dari anak-anaknya ini mereka udah bawa bekal dari rumah. Iya benar. Rencananya juga kalau misalkan ada program MBG kan bakalan mereka bawa bekal dua-duanya. Nah dari pihak sekolah sendiri nanti ngaturnya gimana tuh? Oh pastinya kan kalau ada kegiatan ini kita sudah dikasih tahu ya. Nah kami akan memberitahu kepada mereka bahwa besok nggak coba bekal, makan aja di sini. Nanti kasihan dong mamanya sudah siapkan ya. Mereka katanya tidak gitu ya. makannya, jadi kami akan kasih tahu bahwa sudah ada bekal. Yuk anak-anak besok kita makan bersama di sekolah dari programnya Pak Prabowo. Oke, harapannya ini untuk program MBG di SD Negeri 3 Pangkal Pinang gimana Bu? Dapat berjalan dengan lancar, anak-anak juga dapat menikmati makanan yang disajikan dan sejajar dapat meningkatkan kemauan anak untuk meninggalkan junk food.
Gitu iya kan, benar-benar. lagi marak viral ya di Iya. mana makanan seperti itu. Nah, pemirsa Jendela Negeri, sepertinya memang untuk pihak sekolah sudah sangat siap untuk menyambut program makan bergizi gratis yang ada. Hanya tinggal menunggu kapan peluncuran untuk program ini berlangsung di Bumi Serumpun Sebalai. Kalian sendiri udah siap belum untuk program MBG? Siap! Yang belakang udah siap belum untuk program MBG? Nah, itu tadi ya kesiapan untuk program makan bergizi gratis yang disambut antusias oleh para siswa-siswi yang ada di SD, salah satunya seperti di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Demikian cerita pagi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Ya, bisa dilihat ya anak-anaknya memang sangat antusias ya siswa-siswi di sana ya untuk MBG-nya sendiri. Betul. Walaupun dibawain bekal sama mamahnya dari rumah, tapi tetap antusias tuh karena itu tadi karena makannya bareng-bareng. Bareng-bareng ya teman-temannya, jadi kebersamaannya kemudian lebih menyatu lagi ya gitu ya. Pastinya. Oke, kalau gitu Happy, kita akan membahas ya lebih jauh terkait tema kita di hari ini terkait dengan pelajar ganti bekal dengan MBG bersama dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan hadir bersama kita di studio, Bang Hariko Wibawa Satria. Bang Hariko, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Baik, Bi. Bang Hariko, kalau kita melihat saat ini ya fenomena bagaimana anak-anak tuh mulai mengganti nih bekal dengan makan siangnya mereka. Gimana Bang Hariko melihat fenomena sekarang ini? Ya, terima kasih Bang Akbar, Mbak Happy. Memang salah satu manfaat dari program ini mengurangi pengeluaran orang tua. Selain juga memenuhi gizi anak-anak kan. Kemudian juga ada tata kelola lingkungan dan lain sebagainya. Mas Akbar sama Mbak Happy, kalau kita lihat ya sebelum Bapak Prabowo ini menjadi presiden, data-data kesehatan ini sepanjang 2018 sampai 2023 memang angkanya itu cukup memprihatinkan. Misalnya disebutkan 41% anak-anak kita, anak-anak sekolah itu tidak sarapan. Bahkan ada data yang menyebutkan 65% tidak sarapan. Kemudian sekitar 68% itu sarapan tapi dengan gizi yang rendah. Nah, jadi program makan bergizi gratis ini salah satunya untuk memenuhi gizi itu. Jadi di kepala presiden kita ini kan Indonesia maju, Indonesia maju. Tapi juga di kepala beliau ini ada hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya anak-anak ini harus sehat, harus sarapan. Dan sekali lagi ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Tapi ini investasi jangka panjang. Nah, sama kalau saya tanya ke Bang Akbar atau Mbak Happy, apakah Anda berdua pernah sakit selama ini, kan begitu. Kalau jawabannya nggak pernah sakit kan kita harus berterima kasih tuh sama orang tua kita dulu yang ngasih gizi yang baik, kemudian guru-guru yang memberikan informasi yang baik gitu. Nah, hari ini kan kita melihat di berbagai rumah sakit itu cukup banyak ya anak-anak yang diabetes dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan karena kurangnya informasi. Nah, dalam makan bergizi gratis ini juga sebelum sesi makan itu ada juga sesi edukasi. Bahwasanya ini dikurangi, gula itu boleh, cuma jangan berlebihan gitu. Nah, pesan-pesan dari presiden itu juga disampaikan, utamanya agar setiap anak Indonesia itu menghormati petani, menghormati nelayan, menghormati pekebun, menghormati peternak. Harapannya kalau dalam interaksi sehari-hari mereka itu ketika dia tahu bapak dari temannya ini petani, mereka menghormati. Karena sampainya nasi dan makanan itu adalah karena jasa dari para petani, nelayan dan sebagainya. Nah, kita juga perlu menginformasikan ini program yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Belum pernah ada program yang sebesar ini, program makan bergizi gratis, dan dimulai minggu kemarin pada hari ke-78 ya, Pak Prabowo menjadi presiden, dan sekarang sudah Pak Prabowo jadi presiden itu kalau nggak salah sekarang hari yang ke-87. Nah, kita sudah di 222 titik di 31 provinsi. Nah, jadi memang ini kalau perumpamaannya itu
seperti aplikasi. Jadi di handphone kita ini kan ada aplikasi gitu ya. Jadi program makan bergizi ini sama, terus disempurnakan, gitu. Dan untuk menyempurnakannya itu tidak hanya membutuhkan apresiasi, tapi sangat membutuhkan kritikan. Nah, betul. Butuh Untuk perbaikan ke depannya, Pak. Betul sekali. Program makan bergizi gratis ini baru akan semakin baik kalau ada kritikan, ada saran dari masyarakat. Karena dengan kritikan dan saran itu justru mempercepat program ini akan semakin sempurna. Pasti. Iya, sama kayak aplikasi di handphone kita. Ya. Akan terus disempurnakan begitu. Dan berarti review-review yang ada juga pastinya menjadi support juga ya untuk pemerintah kan, untuk program MBG-nya sendiri. Nah, Bang Heriko dan juga pemirsa, kita juga akan melihat nih bagaimana antusias siswa-siswa di sekolah-sekolah lain di beberapa wilayah di Indonesia dalam segmen reportase berikut ini. Iya, seperti yang menjadi tema kita hari ini, bahwasanya MBG ini menjadi pengganti bekal begitu ya. Kita akan melihat juga nih bagaimana pelajar mengganti bekal menjadi MBG di Sulawesi Tengah. Sudah ada Rizky Budiman di sana. Selamat pagi, Rizky. Iya, selamat pagi Happy dan Akbar. Iya, bagaimana untuk realisasi pelajar ganti bekal MBG di Sulawesi Tengah? Silakan. Iya, baik. Sejak tanggal 13 Januari 2025, memang program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, telah diberlakukan di beberapa sekolah. Salah satunya di SMA Negeri 2 Palu, di mana program makan bergizi gratis ini disambut baik dan antusias tinggi oleh para siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Palu. Dan kalau berbicara soal MBG ini, memang sebelum diberlakukan program makan bergizi gratis di sekolah ini, memang terdapat perbedaan. Sebelumnya, sebelum diberlakukan program makan bergizi gratis, para siswa dan siswi di sekolah ini masih membawa bekal dan juga membeli jajanan di luar sekolah. Namun hal itu tidak lagi dilakukan karena adanya program MBG. Selain itu, para siswa dan siswi di sekolah ini juga mengaku merasa terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, pemirsa, para siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Palu juga mengaku dengan adanya program MBG ini, uang jajan yang memang setiap harinya mereka bawa untuk membeli makanan, sarapan dan juga jajanan di sekolah dapat mereka alihkan untuk membeli keperluan sekolah lainnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya seperti apa tanggapan para siswa dan siswi terkait MBG di sekolah SMA Negeri 2 Palu, berikut kita dengarkan kutipan wawancara kami dengan salah satu siswa di SMA Negeri 2 Palu. Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 2 Palu ini berjalan dengan lancar dan teratur semuanya, karena di sini juga pembagiannya disertai oleh wali kelas. Wali kelas ikut membantu, ikut campur tangan untuk membantu dalam pembagian MBG ini tiap per kelasnya. Perwaliannya datang ikut menyertai. Dan setelah ada MBG ini sangat membantu siswa-siswi SMA Negeri 2 Palu untuk menjaga pola makan dan juga gizi bagi mereka sendiri, karena hal itu mungkin sangat penting untuk mencerdaskan. Iya, pemirsa, program makan bergizi gratis di SMA Negeri 2 Palu ini diberlakukan mulai pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah atau jam istirahat. Dan tentunya dari program makan bergizi gratis ini, para siswa dan siswi menyantap makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Dan hal itu memang dilakukan untuk memperoleh gizi yang cukup untuk para pelajar di SMA Negeri 2 Palu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait mekanisme dan juga pelaksanaan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 2 Palu, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Palu, Bapak Edi Siswanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak Edi, mungkin bisa digambarkan dan diceritakan seperti apa perbedaan SMA Negeri 2 Palu saat MBG diberlakukan dan sebelum MBG ada di sekolah ini, Pak? Ya, pertama-tama tentunya dari kami siswa SMA Negeri 2 Palu sangat menyambut gembira tentang makan bergizi gratis ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan SMA Negeri 2 Palu
menjadi pelaksana program MBG ini. Memang kegiatan ini sangat disambut antusias oleh warga sekolah, ya termasuk kepada orang tua siswa. Nah, tentunya dengan asupan gizi kepada anak-anak kami tentu akan berdampak kepada kesehatan yang lebih baik. Kemudian anak-anak kami juga konsentrasinya lebih baik lagi, sehingga prestasi belajarnya juga akan semakin meningkat. Nah, ini tentunya sangat berdampak positif. Nah, kemudian yang selama ini orang tua siswa menyiapkan bekal untuk anak-anak didik kita, dan selama penerapan MBG ini, alhamdulillah anak-anak kami tidak lagi membawa bekal. Artinya apa? Paling tidak anak-anak kami sudah mampu akan belajar tentang bagaimana menghemat, bagaimana menabung uang jajan yang ada. Nah, orang tua juga sangat senang dengan itu. Mungkin masih ada keperluan-keperluan rumah tangga yang lain. Nah, ini dengan program MBG dari pemerintah ini sangat luar biasa, sehingga memberikan hasil yang optimal kepada anak kita. Memang perlu kita mengedukasi kepada anak-anak kita, karena selera makan anak-anak kita itu tentu berbeda-beda, dan edukasi yang kita berikan tentang gizi, ya itu perlu kita sampaikan kepada seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 2 Palu. Dan alhamdulillah selama 4 hari pada hari ini, ya insya Allah anak-anak kami itu menyambut dengan gembira. Ya, orang tua juga, siswa juga demikian. Semua warga sekolah juga seperti itu. Nah, sehingga kita sangat berharap kegiatan yang semacam ini insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan, bukan hanya di SMA Negeri 2 Palu tentunya, tetapi semua sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah ini juga akan bisa merasakannya. Nah, ini saya kira sangat penting sekali kita sambut positif, karena asupan gizi, asupan nutrisi kepada anak-anak kita itu sangat membantu demi peningkatan prestasi anak didik kita, bukan hanya di bidang akademiknya, tetapi di bidang non-akademiknya. Banyak prestasi-prestasi kegiatan ekskul yang bisa diikuti. Saya kira seperti itu. Baik, Pak, terkait program MBG ini, artinya memang ada kelanjutan dari program ini yang akan terus dilaksanakan di SMA Negeri 2 Palu, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihat dari penunjukan Badan Gizi Nasional kepada SPPG, Standar Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu kami telah menandatangani MOU. Nah, di dalam MOU itu, insya Allah anak-anak kami akan diberikan setiap hari asupan gizi, dan kami sangat percaya dengan pelayanan yang dilakukan oleh SPPG ini, yang diawasi oleh bidang ahli gizi, dan juga dipantau terus, baik dalam pendistribusian, penyiapan bahan makanan, itu selalu dipantau. Dan kami yakin dan percaya anak-anak kami akan mendapatkan asupan gizi yang bagus. Nah, ini di dalam MOU itu insya Allah akan berkelanjutan. Ya, tentunya juga kami sangat berharap saudara-saudara kami yang ada di sekolah-sekolah lain juga akan merasakan seperti ini. Ya, tentu merupakan suatu kesyukuran kalau ini memang diterapkan secara keseluruhan di Sulawesi Tengah. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, baik Pak Kepsek, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kami menginformasikan MBG ini memang merupakan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dan kita berharap tentunya seluruh sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan program makan bergizi gratis. Demikian yang dapat kami informasikan. Akbar dan juga Happy kembali ke studio. Ya, tentunya Rizky, harapan kita semua sekolah, bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi di Indonesia dapat menyelenggarakan MBG ini. Rizky, terima kasih, selamat bertugas kembali. Nah, tadi kita sudah melihat di sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Palu itu. Kalau untuk di Palu sendiri seperti apa, Pak, penyelenggaraan MBG-nya itu sendiri di sana? Iya, di Palu sama dengan daerah-daerah lainnya. Di setiap daerah itu ada SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, jadi dapurnya itu. SPPG itu juga menyerap tenaga kerja. Karena ada 50 orang yang mengurusi SPPG atau dapur itu 47 orang itu berasal dari saudara-saudara kita yang berada di sekitar area dapur. Kemudian ada 3 orang ini kepala unit, ada wakilnya juga, kemudian ahli gizi sama akuntan. Nah, ini Mas Akbar sama Mbak Happy ini muda-muda banget usianya. Rata-rata tuh di bawah 35 atau 30. Dan pendidikannya bagus-bagus ini. Ini sarjana pembangunan Indonesia. Nah, misalnya contoh kemarin seperti
kami temui di daerah Tangsel itu. Ya. Ada namanya Nindi, dia S1-nya jurusan ilmu gizi di Universitas Brawijaya. Kemudian S2-nya jurusan nutrisi di Taipei University di Taiwan. Semangat-semangat, artinya ini orang-orang muda yang memang sudah dilatih untuk pemenuhan gizi ini. Dan 3 hal itu memang nggak bisa ditawar-tawar ya. Yang pertama gizinya terpenuhi, kemudian kebersihan, sama tata kelola limbahnya. Ya. Nah sekali lagi kami juga melihat ya di TVRI, kemudian di berbagai media sosial itu intinya masyarakat ingin segera ini terrealisasi untuk semua sekolah. Nah, makanya kita bertahap ya, bertahap karena Presiden ingin sekali sebenarnya, Presiden kita Bapak Prabowo ingin sekali segera sebanyak-banyaknya penerima manfaat ini. Kan pikiran Pak Presiden Prabowo kan sederhana saja, gimana uang rakyat itu betul-betul dirasakan langsung oleh anak SD, anak SMP, para santri, ibu hamil. Jadi mereka merasakan itu kehadiran negara di diri mereka gitu loh. Oh negara ini perhatian sama kita, kira-kira begitu. Baik, ini yang menjadi pertanyaan juga dan banyak terjadi juga nih kalau dilihat di media sosial ini ternyata ada beberapa sekolah yang ada pungutannya begitu untuk MBG sendiri. Nanti kita akan bahas bersama Abang Hariko di sini, tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host, Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri dan masih kita akan ya lanjutkan kita dengan Bang Hariko di sini terkait tadi pungutan ya. Iya betul sekali. Ini beberapa kemarin juga saya baca di media sosial X nih ada yang pungutannya tidak besar tetapi tetap saja pungutan Tetap gitu aja ya. pungutan. Ini katanya untuk pengadaan ini tempat makannya itu traynya sendiri gitu. Itu seperti apa sih Bang untuk MBG sendiri nih dengan adanya pungutan liar yang ada? Oke, makasih Mbak Happy. Presiden kita Bapak Prabowo sudah tegas mengatakan bahwa pungutan liar itu korupsi ya. Harus kita basmi ya Bang ya? Ya, harus kita basmi. Dan Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional sudah menegaskan tidak ada pungutan apapun untuk siswa maupun untuk orang tua terkait program makan bergizi gratis. Kan nama programnya aja makan ya. Makan yang bergizi dan gratis. 100% gratis. Betul. Nah, mengenai pungutan liar ini
memang kalau kita lihat data ya sebelum Pak Prabowo menjadi presiden itu memang datanya itu cukup memprihatinkan. Karena 45% ya sekolah di Indonesia itu ada pungutan liar. Kemudian di kampus nih yang kita selalu sebut sebagai tempatnya kaum intelektual terdidik, itu ada 57% itu masih ada pungli sampai tahun 2023. Itu survei dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Mas Akbar, Mbak Happy. Kita ini harus jujur kita tuh mengakui bahwa budaya korupsi, budaya pungutan liar itu masih ada dari pusat sampai daerah. Ya. Nah, kita harus mengakui, kita harus mengakui. Tadi kan saya sempat ngobrol sama Mbak Happy, apakah ini pantas disebut dengan budaya atau perilaku korup ya? Apapun lah, mungkin kebiasaan buruk kali ya pasnya. Nah, kebiasaan buruk ini kemudian juga menimpa makan bergizi gratis. Jadi perlu kami sampaikan, bukan karena makan bergizi gratis ada pungutan liar, tapi karena memang pungutan liar ini sudah menjadi perilaku korup, kemudian tolong jangan jadikan makan bergizi gratis ini sebagai sasaran baru pungutan liar. Nah, bahkan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto waktu musrenbang itu, beliau mengatakan, mari kita bersihkan diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Begitu Pak Prabowo menyampaikan. Jadi karena ini, jadi di awal tuh Pak Prabowo, Presiden kita mengajak kita harus jujur dulu, akui kalau kita punya masalah dengan ini gitu. Jadi ada pungutan liar, ada korupsi, suap menyuap, perjalanan dinas fiktif, kegiatan fiktif dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak mengakui ini, bagaimana kita mau memperbaiki? Jadi kalimatnya itu sederhananya, Pak Prabowo mengatakan itu di depan seluruh kepala daerah, di depan aparat keamanan juga disampaikan, mari kita bersih-bersih, mari kita benahi diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi, tidak ada pungutan apapun terkait program makan bergizi gratis untuk siswa maupun orang tua. Nah, kemudian kami mengimbau kepada seluruh pihak bahwa informasi cek di bgn.go.id, Badan Gizi Nasional. Dan kita saling menghimbau. Kami berterima kasih sama TVRI, sama netizen juga yang sudah terus mengajak masyarakat untuk berhati-hati agar jangan ada penipuan. Betul. Berarti kembali lagi divalidasi Bang ya, bahwasanya program ini 100% gratis ya. Gratis. Terkait dari mitra ataupun makan, karena sempat kejadian juga tuh sebelum kick off di tanggal 6, ada kejadian di Kediri juga, bagaimana ada mitra catering yang tertipu oleh oknum yang bahkan membayar rugi sekitar 80-an juta sekian. Itu besar sekali buat Mas. Betul, dan itu harus kita himbaukan lagi ke masyarakat ya, bahwasanya untuk terkait dengan kemitraan ini bisa diupdate tadi ya di bgn.id ya. Di bagian kanan website itu ada mitra. Ada kemitraan di website Badan Gizi Nasional gitu. Jadi jangan mudah dirayu-rayu terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Apalagi kalau ada yang menelpon, tolong diproduksi 1000 nasi nanti dibayar belakangan, itu kemungkinan besar penipuan. Apalagi nelpon minta pulsa jangan. Jangan dong. Berarti langkah yang sudah dilakukan untuk antisipasi hal tersebut apa Bang sejauh ini? Ya, terus pertama harus ada rumah resminya kan. Pengumuman resmi itu di website bgn.go.id. Artinya ketika masyarakat melihat ada informasi, langsung lari ke website itu. BGN ya? Nah, itu bisa dipastikan lagi di situ Bang ya? Ya. Kemudian sekali lagi tidak ada pungutan apapun untuk tray, untuk sendok, untuk garpu, untuk penambahan ini itu tidak ada pungutan untuk siswa maupun orang tua siswa. Jadi sekali lagi keinginan dari Presiden Prabowo itu adalah uang rakyat yang salah satunya didapatkan dari pajak masyarakat ini, itu harus benar-benar dirasakan oleh siswa itu, oleh masyarakat itu gitu. Jangan sampai kan
ini yang kita sangat hati-hati ya dari program ini itu, kalau ada korupsi kemudian terdengar oleh anak-anak PAUD, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, para santri atau ibu hamil, pasti mereka sangat kecewa sekali. Betul. Makanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Jadi kalau menurut Presiden Prabowo, sesungguhnya pada tahun 2024 ini kita itu harusnya sudah negara maju nih posisinya. Hanya karena kita punya masalah dengan pungutan liar, punya masalah dengan korupsi, suap menyuap, makan uang haram, kita sampai hari ini belum juga bisa mencapai negara maju itu. Jadi Presiden itu ingin sekali di 2025 ini korupsi itu diberantas, judi online, narkoba, penyelundupan, sehingga Mbak Happy uang negara ini makin banyak di tahun 2025. Jadi kalau kita punya banyak uang di tahun 2025, nanti di tahun 2026 akan lebih banyak lagi yang menerima makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah. Intinya di pikiran Pak Prabowo itu ketika melihat anak-anak ini harus sehat, kemudian juga pendidikannya harus bagus gitu lah. Nah kita kan tidak bisa main-main ya dalam hal ini. Artinya apakah anak Indonesia yang hari ini berangkat sekolah itu bisa bersaing pada tahun 2045, bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain itu, kan tergantung kebijakan pemerintah hari ini. Ya, betul. Kan begitu. Ya. Kalau dia tidak bergizi makanannya, sakit-sakitan, ya bagaimana mereka bisa bersaing? Itu salah satunya yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Dan memang ini hal yang fundamental juga ya, bagaimana kita bisa maju kalau misalnya anak-anak aja nggak makan bergizi ya. Tapi terkait dengan MBG tadi kan kita lihat juga di sosial media bagaimana anak-anak banyak yang meminta agar lebih variatif, agar tidak bosan. Gimana Bang Kariko ngelihat permintaan dari anak-anak khususnya di sosial media yang sempat viral juga ini? Ya kami setuju. Masukan dari anak-anak, masukan dari orang tua, masukan dari para guru, masukan dari netizen, dari akademisi, termasuk dari media yang besar seperti TVRI, itu justru yang akan menyempurnakan program ini gitu. Jadi silahkan sampaikan keluhannya, misalnya porsinya terlalu besar atau apapun terlalu besar, bahkan kalau ada pungutan liar juga bisa dilaporkan ke aplikasi lapor. Laporkan apapun sehingga ini akan terus disempurnakan gitu. Karena sekali lagi tanpa ada kritik dan saran dan itu susah kita untuk menyempurnakan. Bahkan Pak Dadan Kepala Badan Gizi Nasional juga selalu menyampaikan kita jangan cepat berpuas diri dengan pujian, dengan apresiasi dari masyarakat. Justru kita harus terus meningkatkan ini. Dan kira-kira apa, even the best can be improved lah. Betul. Harus terus disempurnakan. Nah minggu kemarin kita sudah produksi 2,5 juta porsi. Dan kita bersyukur itu terjamin ya gizinya, kebersihannya. Dan perlu kami informasikan juga ini tanggal 15 atau 16 sih hari ini? 16 ya, 16 Januari 2025 itu sudah ada 222 titik dapur di 31 provinsi gitu. Baik, ternyata juga kalau dipikir ya tadi ya, ini juga menjadi lapangan pekerjaan baru juga untuk lapangan pekerjaan baru warga sekitar begitu ya. Yang mungkin kita juga melihat bahwa anak-anak nih banyak juga yang alergi dan segala macam itu. Apa nih langkah yang dilakukan untuk mencegah itu terjadi nih seperti apa sih, Bang? Iya, ada anak yang tidak makan nasi, ada anak yang tidak suka makanan ini. Tahap pertama kan kita lihat prosesnya dulu kan. Misalnya seperti di Surabaya itu cukup menarik. Ada neneknya justru yang cerita ini. Jadi menurut si nenek ini, ibunya juga kalau anak ini di rumah itu nggak pernah makan sayur. Nah, namun ketika makan bersama teman-temannya justru habis sayurnya. Nah, kan? Kemudian ada juga anak-anak itu yang orang tuanya membawa makan untuk orang tuanya di rumah. Nah, artinya
itu bisa dilaporkan lah, misalnya ketidaksukaan terhadap ini, hal yang biasa. Itu bisa dilaporkan ke gurunya, nanti gurunya melaporkan kepada SPPG. Tapi sekali lagi, gimana pun caranya kita harus mengedukasi anak-anak ini. Jangan sampai kita misalnya dia tidak mau makan sayur. Nah kan kita harus sampaikan sayur ini begini manfaatnya, agar ketika mereka bersama-sama mereka mau makan sayur. Penting sekali. Karena memang pentingnya nilai kebersamaan ya, dari awalnya nggak suka makan sayur, jadi suka makan sayur, yang nggak suka makan nasi, jadi suka makan nasi mungkin. Iya. Ya. Karena buat teman-temannya makan juga ya Bang. Karena menunya sama dengan teman-temannya begitu ya. Baik Bang Hariko, kita akan lanjutkan ya. Sebelum kita setelah ini tentunya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tayangan penuh edukasi dan hiburan yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak agar lebih kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Cari Nathan teh, dia istirahat dulu. Mari kita duduk dulu. Kan Renat tinggal lagi nih. Iya, sorry Pak. Anak Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Masih di Jendela Negeri membahas bagaimana makan bergizi gratis ini yang pastinya menjadi dampak positif untuk siswa-siswi di Indonesia ya, pastinya bersama Bang Hariko di sini. Nah Bang, tadi kita udah ngomong masalah alergi, variasi, lalu apalagi nih? Anak-anak nih kalau masalah makan kan sangat agak picky gitu ya. Picky, cerewet lah gitu ya. Ini gimana nih Mas, Bang, menanggapi itu semua? Apalagi kan banyak sekali anak-anak yang maksudnya semuanya bersuara gitu. Itu gimana nih mengendalikan untuk apa ya, agar sama semua juga gitu ya, agar tetap makanannya itu sesuai dengan aturan gizi perharinya itu seperti apa? Iya, makasih Mbak Happy. Saya tidak ahli ya dalam bidang ini ya. Namun ketika di lapangan justru kami banyak belajar tuh dari ibu bapak guru yang menjadi guru atau pendidik di sekolah. Jadi karena mereka ini guru, ahli pendidikan, justru para guru ini lebih tahu bagaimana caranya untuk membuat anak-anak itu suka makan sayur. Bahkan para guru itu canggih lah dalam membuat cerita-cerita sehingga para murid itu menjadi bisa menghabiskan makanan gitu. Jadi memang tidak sepenuhnya itu dibuat aturannya dari pusat, tetapi ada beberapa hal yang memang sepenuhnya itu menjadi kreativitas dari para guru-guru kita. Dan kami juga ingin menyampaikan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petani, pada nelayan, pekebun, peternak, dan tentu juga kepada para guru yang berada di sekolah, termasuk kepada ibu bapak kita yang masak mulai jam 1 di dapur, yang mengantar makanan. Intinya banyak pihak yang terlibat dalam program ini dengan satu tujuan agar anak-anak ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bisa hidupnya sehat, kan begitu kan? Kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo itu di kepala beliau tuh Indonesia negara maju, Indonesia negara maju. Nah sikap optimis itu ditanamkan di setiap
guru, anak-anak bahwa kita mampu menjadi negara maju, tapi harus dimulai dengan gizi kita dulu dipenuhi. Itu Kemudian hal yang fundamental. Kesehatannya juga harus dipenuhi, ruang sekolahnya harus bagus. Baru kita bisa menjalankan tahapan-tahapan menuju negara maju. Bang Ariko, tadi kalau kita melihat bagaimana kepala sekolah dari Palu berharap program ini terus dilaksanakan karena dapat memberikan gizi kepada siswa. Tapi kalau dari Bang Ariko sendiri harapannya apa terkait dengan program makan bergizi gratis ini, Pak? Ya, kalau harapan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang pertama tadi ya, bukan hanya untuk program makan bergizi gratis, tapi untuk semua program. Yang pertama adalah jangan sampai ada kepikiran untuk korupsi dari program apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian jangan memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi golongan, ini untuk kepentingan nasional kita semua. Kemudian yang terakhir adalah kita ini harus benar-benar yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi negara maju dengan syarat ya. Ini semua terlaksana dengan baik. Misalnya kayak pemeriksaan kesehatan nih. Pemeriksaan kesehatan itu sekarang ini izin ya saya sampaikan juga ya. Ini sekarang ada tutorial baru. Tutorial baru ngucapin selamat ulang tahun. Jadi kalau kita ngucapin ulang tahun di zaman Presiden Prabowo ini ada tambahannya. Jadi selamat ulang tahun, jangan lupa cek kesehatan. Baik. Itu hadiah ya. Hadiahnya harus cek kesehatan. Ya. Jadi di tahun 2025 ini ada 60 juta orang yang akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih kurang 60 juta orang. Baik. Bang Ariko, terima kasih banyak. Saya berbagi dengan kita di sini. Semoga apa menjadi harapan ini bisa terrealisasikan ke depannya dan siswa dan seluruh anak Indonesia dapat mendapatkan gizi yang baik untuk Indonesia maju ke depan. Terima kasih. Salam untuk Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Bang Akbar sama Mbak Happy. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih TVRI. Ya. Dan pemirsa kita juga akan menyaksikan ya, ini laporan ya dan juga reportase dari NTT. Ada rekan kita di sana, Diki Balo. Halo Diki Balo, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi Akbar. Kabar luar biasa dari NTT. Ya, Diki, bagaimana sih tanggapan orang tua dan juga wali murid yang ada di NTT terkait dengan program makan bergizi gratis ini? Silakan, Diki. Ya, Akbar, Happy dan juga pemirsa Jendela Negeri, kalau ditanya soal tanggapan dari para siswa dan juga orang tua terkait dengan makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, tentunya mereka sangat antusias dan semangat. Dan saat ini saudara, saya sedang berada di SMA Negeri 8 Kupang yang merupakan sekolah pertama yang mendapatkan makan bergizi gratis di tahap pertama ini. Dan terkait dengan antusias dari para siswa juga ketika kami datang untuk berdiskusi dan berbicara dengan mereka bahwa mereka sangat bersyukur dan juga sangat senang terkait dengan makan bergizi gratis ada program dari pemerintah. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu siswi SMA Negeri 8 Kupang, Monika Leotalo. Selamat pagi Monik. Selamat pagi. Ya, Monik, mungkin bisa dijelaskan Monik bagaimana perasaannya terkait dengan makan bergizi gratis dan SMA Negeri 8 Kupang dan Monik juga menjadi salah satu penerima makan bergizi gratis ini. Baik, perasaan saya tentunya senangnya dan karena program ini sangat membantu saya dan teman-teman saya di sekolah ini. Kami juga bersyukur karena kami bisa makan makanan dengan bergizi yang cukup. Sebelumnya kami jarang makan siang, sekalinya makan kami justru dapat makanan yang bergizi. Serta makanan karena program ini juga kami jadi bisa menghemat uang jajan dan kami tentunya mengurangi beban orang tua kami. Ya. Iya Monik, terkait dengan cakupan gizi dan juga porsi dan menu yang didapatkan Monik, karena banyak protes di Monik. Nah, Monik sendiri dan teman-teman kira bagaimana menanggapi gizi dan juga porsi dari makanan yang ada saat ini? Mengenai menu yang kami peroleh selama 3 hari ini yang kami dapat, kami mendapatkan menu yang sehat dan bergizi seperti ada ayam goreng, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Mengenai rasa juga enak, respon teman-teman juga bagus semuanya. Dan mereka mungkin berharap nanti menunya setiap harinya berganti setiap hari gitu. Iya, harapan saya mengenai program ini semoga bisa berlanjut ke depan. Dan sangat membantu kami memenuhi makanan bergizi kami. Harapan ke depan ini menjadi program yang permanen. Dan
semoga kedepannya bisa ditambahkan susu atau jus buah segar gitu. Iya, terima kasih Monik. Terima kasih Monik. Iya Monik, terima kasih Monik. Dan selain Monik, saudara, ada juga orang tua wali yang sudah hadir bersama saya saat ini. Ada Bapak Budi Harsono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak mungkin bisa dijelaskan terkait dengan makan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah ini. Mungkin tanggapan dari Bapak sendiri melihat program dari pemerintah ini seperti apa? Apakah ada perubahan yang dilakukan di rumah, ke sekolah, atau bagaimana Bapak? Silakan. Baik, dengan adanya makan bergizi gratis ini ada perubahan untuk anak yang tadinya pagi tidak sarapan, akhirnya di sekolah disediakan sarapan dengan gizi yang berimbang. Dan untuk kedepannya supaya berlanjut dan jadikan permanen untuk program pemerintah. Ya Bapak, ini kan ada menu-menu yang disiapkan gitu. Bagaimana Bapak melihat menu yang disiapkan, dan juga kan ada uang jajan yang juga dikurangi oleh beberapa siswa. Apakah anak Bapak juga dilakukan hal yang sama atau bagaimana Bapak? Untuk menu menurut saya sangat bagus juga, ya toh, karena tiap hari berganti dari menu satu ke menu yang lain. Sedangkan untuk uang jajan dari orang tua sedikit berkurang karena dengan adanya makan bergizi gratis ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya baik pemirsa, itulah dia tadi pengakuan dari siswi dan juga orang tua terkait dengan makan bergizi gratis ini. Dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik, dan mari kita dukung program pemerintah makan bergizi gratis ini agar kita mampu menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Diki Balo atas laporan Anda. Pastinya harapannya sama ya semua ya, berjalan dengan baik dan pastinya menjadi sesuatu yang baik juga untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi untuk Diki di sana ya. Baik, Happy, kita selanjutnya akan melihat informasi ini. Jadi ada pemuda di Sulawesi Tengah yang menjadi kebanggaan Sulteng yang membawa tenun daerah ke kancah dunia. Keren. Ya, dan juga tentunya informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam. Dan saya Happy Andrian. Sampai jumpa besok di Jendela Negeri pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dari Sulawesi Tengah untuk dunia, inilah kisah inspiratif seorang pemuda kreatif yang berhasil mengangkat warisan budaya tenun daerah ke panggung nasional dan internasional. Dialah Febri Ferry Fabri, seorang pelaku UMKM kreatif dari Palu, Sulawesi Tengah dengan konsistensi dan keyakinan akan warisan Nusantara. Pemuda asal kota Palu ini berhasil mencuri perhatian dunia fashion melalui inovasi brandnya, yaitu FFF, mengelola kain tenun khas daerah menjadi karya yang memikat dan dapat digunakan dalam skala event. Saya itu aslinya orang Palu bisa dibilang, karena memang lahirnya di Palu. Masa kecil saya juga dihabiskan di Palu, SMP, SMA itu di Palu, terus kuliah di Jakarta, kemudian kita balik lagi ke Palu, kerja di Palu, dan ya sampai I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable.